Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Vinola dan yang sudah menyediakan waktunya untuk kami melakukan presentasi, dan juga kepada teman-teman semua. Saya kelompok berikutnya akan membahas tentang kontrak kompensasi dan pemilihan kebijakan akuntansi dari Scott, Watt, and Zimmerman serta Gaver, Angel, Hayes, dan Wang. Saya berdua, saya sendiri Yana Rudiana dan teman saya Wati Rasmiati akan memaparkan sedikit tentang tema ini. Yang pertama, bahwa kontrak kompensasi ini pada dasarnya adalah menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara pemilik dan manajer terhadap perusahaan dengan bentuk kompensasi yang diberikan melalui ukuran kompensasi, diantaranya adalah ukuran kinerja, laba bersih, dan saham, serta kompensasi seperti bonus, saham, option, dan lain-lain. Ini menurut Lindstrom tahun 79, salah satunya adalah semakin banyak ukuran kinerja akan semakin meningkatkan efisiensi kontrak. Kemudian menurut Fama tahun 80, kontrak insentif tidak diperlukan karena jika kinerja manajer bagus, maka nilai manajer tersebut juga akan otomatis naik. Kemudian menurut Arya, Bellingham, dan Grover 97, kontrak insentif masih diperlukan untuk level manajer bawah. Kemudian Chuck, Fried, dan Walker manajer memiliki kewenangan untuk memperoleh kompensasi meskipun hal tersebut menjadi beban pemegang saham. Menurut teori eksekutif kompensasi, dalam agensi teori, manajer memberikan kompensasi dalam jangka panjang dan jangka pendek dalam bentuk kerja keras dan kelalaian. Menurut Banker dan Datar, ballroom untuk ukuran kinerja tergantung pada sensitivitas ukuran dan presisi ukuran tersebut. Sensitivitas sama dengan target, presisi merupakan sama dengan timbal balik. Menurut Datar, Klopp, dan Lambert 2001, ukuran kinerja menjelaskan tentang usaha yang memungkinkan kontrak lebih efisien. Teori perspektif atau relative performance evaluation. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi kompensasi yang diharapkan. Ya, menurut Bayman salah satunya, dan Holstom tahun 80 dan 82, dengan mengukur kinerja manajer relatif terhadap rata-rata manajer di industri yang ada, risiko sistematis yang industri hadapi akan disaring di luar dari insentif plan, khususnya jika banyak jumlah perusahaan sejenis. Menurut Carol Brocque tahun 2009, industri merupakan tempat yang baik untuk memulai. Ukuran perusahaan juga harus dipertimbangkan karena beda ukuran perusahaan berbeda pula luasnya transaksi. Menurut Watts 2003, akuntansi konservatif mendukung efisiensi kontrak dengan membatasi kemampuan manajer untuk meninggikan laba kini dengan mencatat underlying gain. Teori employee stock ownership, manajer dengan investor. Semakin besar CEO Holdings, maka semakin besar keinginan untuk
financial report untuk mendukung harga saham. Menurut Effendi, Srivastawa dan Swanson 2007. Kemudian ESO memotivasi manajer untuk meningkatkan risiko perusahaan. Menurut Raj Gopal dan Shaflin 2002. Eksekutif kompensasi ukurannya adalah ROE atau return of equity, kemudian saham, pertumbuhan, dan persistensi laba. Menurut Lambert dan Lecker, ROE lebih terkait dengan bonus daripada return saham. Kemudian menurut Inchikijian dan Nanda, semakin rendah variabilitas ROE maka semakin tinggi target bonus berdasarkan gaji. Kemudian menurut Busman, Jackjian dan Smith 96, kompensasi sebagai kinerja individu dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan produk daripada laba bersih dan harga saham. Menurut Gefer dan Gefer 98, persistensi laba yang rendah berpengaruh pada kompensasi CEO. Kompensasi plans, debt contract, and concurring procedure menurut Frost Alwa Gerald Zimmerman menjelaskan bahwa tidak ada teori yang menjelaskan tentang skema kompensasi manajemen. Dalam beberapa literatur ditemukan melalui hipotesis tentang adanya hubungan antara aturan yang digunakan dengan insentif yang diperoleh manajer. Dalam hal ini terdapat dua jenis rencana kompensasi yang diberikan pada manajer, yaitu bonus plan dan performance plan. Kedua jenis kompensasi tersebut menggunakan dasar accounting earning atau base plan. Accounting asset base plan. Accounting earning base plan, base compensation plan itu menentukan performance plan, kemudian menentukan bonus plan. Motivasi usingnya adalah ketidakmampuan mengamati nilai pasar perusahaan, disagresi kinerja, dan pajak. Ketidakmampuan mengamati nilai pasar perusahaan muncul karena banyaknya utang perusahaan tidak diperdagangkan dan perubahan nilai total perusahaan atau saham ditambah utang tidak diamati. Yang kedua, disagregasi kinerja. Jika nilai total perusahaan, total firm value, dapat diobservasi langsung, hanya manajemen tingkat atas seperti presiden yang bertanggung jawab untuk keseluruhan perusahaan. Nilai pasar subunit perusahaan, misalnya divisi, di mana manajer yang lainnya bertanggung jawab, tidak dapat diamati atau diobservasi. Pajak kinerja rencana biasanya 5 tahun terakhir. Mereka menunda kompensasi manajemen selama 5 tahun, dan jika tarif pajak penghasilan badan kurang dari tarif pajak manajemen, mengurangi nilai sekarang dari jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dan para manajernya. Jadi tujuan pajak, keberadaan rencana kinerja dapat dijelaskan oleh hipotesis pajak. Kemudian compensation plan effect on accounting manager terhadap financial report. Efeknya adalah accepted procedure dan choice among accepted procedure. Accepted procedure di mana manajer dapat memilih metode pencatatan akuntansi dan audit sebelum regulasi yang membatasi tindakan. Choice among accepted procedure, adanya regulasi yang mengharuskan pengungkapan yang akan mempengaruhi kebijakan manajer dalam prosedur audit dan laporan akuntansi. Berikutnya ada satu jurnal tentang ini dalam judul The Relation Between on Recurring Accounting Transaction (GOO) Cash Compensation yang disampaikan oleh Jennifer Gefer and Kenneth M. Gefer dalam jurnal The Accounting Review. Fenomena yang terjadi adalah bahwa pada penelitian terdahulu banyak mendokumentasikan tentang hubungan empiris yang kuat antara kompensasi eksekutif dengan kinerja akuntansi.
Penelitian sebelumnya mengkaji hubungan antara kompensasi dengan ukuran kinerja akuntansi seperti laba bersih dan return on equity. Tahun 53 Sloan berpendapat bahwa ukuran kinerja akuntansi digunakan dalam kontrak kompensasi untuk melindungi eksekutif dari fluktuasi di pasar yang berada di luar kontrol mereka. Menurut Natarajan berargumen tahun 96 bahwa pemegang saham menggunakan komponen earning seperti ukuran arus kas sebagai dasar dalam membuat pengkajian kontrak ketika komponen menyediakan informasi tentang tindakan merger yang melampaui hasil yang menjadi patokan. Secara teoritis bahwa setiap transaksi dapat diobservasi dan dimasukkan dalam konteks kontrak kompensasi manajerial. Tujuan dari artikel ini adalah atau penelitian adalah untuk menguji hubungan antara accounting, earning, dan cash convention dari seorang CEO perusahaan. Basis teori yang dipergunakan ada beberapa hal, yaitu berbasiskan pada konsep yang sangat sederhana dari laba bersih, yaitu di atas garis versus di bawah garis, di mana di bawah garis didefinisikan sebagai hasil operasi dihentikan dan kos luar biasa. Jika perbedaan tidak dibuat pada tingkat yang sangat umum ini, maka sangat tidak mungkin bahwa pembedaan lebih halus atas transaksi dilakukan dalam evaluasi kinerja manajerial. Peneliti memisahkan pendapat menjadi item di atas garis dan di bawah garis dapat memberikan wawasan atas perlakuan yang berbeda dari komponen pendapatan tetap dan sementara dalam fungsi kompensasi. Pemisahan laba di atas garis dan di bawah garis sesuai dengan penggambaran yang benar dari komponen pendapatan tetap dan sementara, sehingga memberikan alternatif dan uji berpotensi menguatkan proposisi ini. Fakta dari transaksi ini mencakup keuntungan dan kerugian yang memungkinkan kita untuk menguji apakah efek pendapatan meningkat dan item pendapatan menurun diperlakukan berbeda dalam evaluasi kinerja. Metodologi yang dipergunakan dalam menguji hubungan accounting earning dan cash conversion dari seorang CEO ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa CEO memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga ada perbedaan antara komponen earning permanen dan komponen earning sementara. Yang kedua, data kompensasi CEO relatif mudah diakses dari survei, didapatkan dari survei Forbes melalui sebuah proxy statement yang diarsipkan di SEC. Yang ketiga, penelitian terdahulu fokusnya adalah kompensasi CEO sehingga dapat diperbandingkan. Ini bentuk model yang dipakai COMP COMS atau kompensasi CO yang cebet laba sebelum kejadian luar biasa, hasil pengetahuan operasi hubungan dengan inflasi kurs, yang cebet minus laba sebelum kejadian luar biasa dan hasil pengetahuan operasi hubungan dengan inflasi kurs jika jumlahnya negatif dan yang lainnya nol. NR gains, jumlah nilai kejadian luar biasa dan hasil pengetahuan operasi jika jumlahnya positif ketika terjadi inflasi. NR losses adalah jumlah nilai kejadian luar biasa dan hasil penghentian operasi jika jumlahnya negatif ketika terjadi inflasi. Ada 3 model yang seperti ini, COMIT, ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, seperti ini. Persamaan nomor 1, cash compensation didefinisikan sebagai gaji pokok ditambah dengan bonus tahunan di luar beberapa komponen kompensasi seperti kompensasi stock option dan penghargaan kinerja jangka panjang yang kontingent terhadap earning. Untuk pengukuran dampak dari elemen ini terhadap cash compensation CEO, modelnya adalah COMIT sama dengan alpha plus beta 1 increment it plus beta 2 increment minus it dan
alpha 1 and against it plus alpha 2 and analysis it dan plus error. Persamaan 1 memberikan pandangan bobot yang berbeda dari di atas garis dan di bawah garis. Jadi yang di atas garis adalah NC-bed dan INC-bed dan INC-bed minus, dan di bawah garis energen dan enerlosis. Komponen pendapatan memungkinkan untuk perlakuan yang berbeda dari keuntungan dan kerugian. Hasil estimasi peneliti persamaan 1 dengan menggunakan regresi time series pada perusahaan tertentu. Pendekatan ini konsisten dengan Atley dan Smith, Lambert dan Lecker, Healthy et al., Devio dan Asada, Devco et al., menempatkan Natarajan. Sampel yang digunakan sebanyak 376 perusahaan mengenai komponen kompensasi non CO, kemudian data gaji dan bonus, dan 500 perusahaan berdasarkan aset, sales, nilai pasar atau penghasilan bersih. Penelitian dilakukan dari tahun 70 sampai dengan 96, sebanyak kurang lebih sekitar maksimum ada 27 tahun data kompensasi per perusahaan, kemudian 737 sampai dan 850 perusahaan per tahun. Dan penelitian membutuhkan waktu sekitar 15 tahun. Hasilnya, komponen pendapatan di atas garis dan di bawah garis menerima perlakuan yang berbeda dalam fungsi kompensasi. Dari hasil estimasi model ke-1 persamaan 1 untuk sekitar perusahaan dalam proses sampel. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi tunai CEO secara signifikan berhubungan positif dengan pendapatan di atas garis. Kemudian bahwa hubungan positif normal antara kompensasi tunai dan pendapatan di atas garis berkurang secara signifikan dalam tahun jika perusahaan mengalami kerugian. Ini berdasarkan analisis berdasarkan pada model, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kesimpulannya bahwa manajer memiliki bargaining power yang lebih superior saat negosiasi mengenai kompensasi. Mungkin karena hanya ada sedikit orang yang dapat menggantikan CEO dengan pengalaman dan pengetahuan yang spesifik dan mendalam terhadap industri perusahaan tersebut. Sehingga ditawarkanlah kontrak yang baik untuk menghindari penurunan nilai perusahaan yang terjadi jika CEO tersebut meninggalkan perusahaan. Ini hasil dalam bentuk tabel, ya, kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan Anda bisa membacanya. Summary-nya dari model regresi untuk menganalisis cash compensation CEO dengan kaitannya tentang earning di atas rata-rata, kemudian kenaikan income di atas rata dan penurunan income di bawah rata-rata. Maka disimpulkan bahwa dari sampel yang digunakan sebanyak 8.049 perusahaan memungkinkan dianalisis dengan data 23% berada di bawah rata-rata pendapatan atau kerugian yang dilaporkan. Kemudian ditemukan bahwa cash compensation berpengaruh signifikan positif terhadap line earning selama hasilnya positif. Juga dapat disimpulkan bahwa peningkatan income mengikuti kompensasi manajer kecuali bila perusahaan mengalami kerugian. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya, general kedua tentang CEO turnover and properties of accounting information akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Wati Rosmawati. Terima kasih. Maka silahkan kepada Bu